Memakzulkan Gibran itu sama dengan ingin memakzulkan Presiden Prabowo. Mengapa seperti itu? Saya yakin kalian pasti akan setuju setelah menonton konten ini. Tapi harus sampai selesai. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Upaya pemakzulan Gibran ini belum terlihat mereda. Forum Purnawirawan ini terus melancarkan upaya-upayanya, bahkan mendesak Puan Maharani dan anggota DPR untuk segera membahas ini di rapat mereka. Akankah ini akan dibahas? Dan akankah Pak Prabowo mengambil sikap? Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan akan seperti apa hasilnya nanti? Pemakzulan Mas Gibran ini kan masih bergulir isunya. Bahkan banyak pengamat-pengamat politik yang juga membahas terkait pemakzulan ini. Kalau kita bilang terkait pemakzulan ini, ya banyak juga yang bilang bahwasanya Mas Gibran ini berawal dari isu Mas Gibran ini nggak kelihatan ada kerja lah, dan juga mungkin pemakzulan ini karena adanya memang rasa sakit hati pada Pak Jokowi, dan rata-rata memang anak abah yang mengajukan pemakzulan ini. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kita harus memahami bahwa Gibran ini adalah kunci kemenangan dari Pak Prabowo. Jika saat itu Pak Prabowo tidak memilih Gibran sebagai wakilnya, maka Pak Prabowo mustahil untuk menang. Sehingga apapun yang terjadi saat ini adalah pilihan dari Pak Prabowo. Kita mulai dari yang itu dulu. Yang artinya saat ini Pak Prabowo itu juga tidak ingin Gibran dimakzulkan. Nah, jika kita sudah mengetahui fakta itu dulu dan mengetahui bahwa elektabilitas Pak Jokowi ini masih penting, baik dulu sampai sekarang, maka kita akan tahu bahwa Gibran ini tidak bisa dimakzulkan. Makanya pun akhirnya secara bersamaan orang-orang yang berusaha memakzulkan Gibran ini degradasi. Istilahnya seperti itu kalau Pak Jokowi bilang kemarin di curhatnya, menyerang Pak Jokowi dan keluarga Solo. Karena ini yang akan mereka lakukan dan selalu mereka lakukan. Kalau ditanya ini siapa? Kalau menurut saya adalah orang-orang yang tentu saja dahulu itu berseberangan dengan Jokowi dan orang-orang yang merupakan simpatisan PDIP. Jika ternyata nanti Bu Mega itu akan menunjukkan sinyal bahwa mereka ini merapat, yang saya kira ini mulai disyaratkan itu adalah pemilihan tidak langsung. Ini harapannya akan terjadi. Dan yang mengusulkan itu dua partai besar, PDIP dan Gerindra. Jika ini bisa digolkan, maka saya hakul yakin kalau PDIP ini akan join ke koalisi walaupun ada Pak Jokowi di situ. Dan kita lihat nantinya ini semua pasti akan mulai mereda. Jadi bisa dipastikan itu adalah orang-orang yang memang kalau menurut saya ya belum bisa menerima hasil dari pemilu kemarin dan masih berharap bahwa jika kemarin yang memenangi ini adalah Anies Baswedan, maka Indonesia tidak akan seperti ini. Yang sekali lagi, jika mau ditonton konten-konten saya ke belakang, saya sudah menunjukkan kekaguman saya kepada Mas Anies. Saya menunjukkan bahwa kalau seandainya ini bukan Indonesia dan tidak ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya pasti akan memilih Mas Anies. Tapi ya sayangnya ini Indonesia dan Mas Anies adalah capres yang mungkin belum kita butuhkan saat ini. Tapi banyak juga pengamat politik yang mengisyaratkan bahwasanya, bukan mengisyaratkan ya, secara tersirat lah mereka berbicara terkait Gibran ini memang bertahan sampai saat ini karena justru bukan karena kapasitasnya, tapi karena belas kasih Pak Prabowo. Mas Denny Darko setuju nggak atas statement? Iya, nggak bisa disangkal. Tapi memang ya Mas Gibran sendiri itu kita tahu ya bahwa politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Gibran Raka Buming Raka itu adalah hasil, ini pendapat saya pribadi, dari sebuah pragmatisme politik. Kita tidak menutup mata. Dan Indonesia memang saat ini masih seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengupayakan sebuah hal sebelum sistem ini diperbaiki. Sedangkan kemarin kita sudah sampai di titik di mana pemilu itu harus diadakan. Dan satu-satunya gagasan yang ingin ditawarkan dan akhirnya menang saat itu adalah keberlanjutan. Bagaimana sesuatu yang sudah dibuat ini belum selesai. Dan jika ini dianulir di saat kondisi geopolitik seperti sekarang ini, dengan kekacauan dan carut-marut peperangan di luar Indonesia, maka saya pikir opsi yang lain ini malah akan jauh lebih berbahaya. Maka kemarin itu
bagaimana caranya ini tetap berlanjut tanpa melanggar undang-undang dengan memberikan 3 periode ke Pak Jokowi dan sebagainya, yaitu dengan memberikan mandat kepada Pak Prabowo, dan agar Pak Prabowo bisa mengalahkan 2 raksasa yang lain. Saya katakan raksasa karena Anies Baswedan dan pengikutnya ini sangat besar. Kita tahu bahwa selama ini Indonesia ini dibagi menjadi kekuatan atau ideologis nasionalisme dan agama. Nah, Mas Anies ini berselancar di tengah-tengahnya. Ganjar Pranowo didukung partai terbesar saat itu yang berkuasa selama 2 periode atau 10 tahun. Maka satu-satunya cara adalah dengan menarik Pak Jokowi dan menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya. Jadi betul sekali bahwa ini adalah hasil dari pragmatisme politik secara panggung belakang. Panggung depan, apakah Gibran nggak gape atau nggak becus? Saya kira juga enggak. Dia melaksanakan perannya dengan baik. Sama seperti Pak Jokowi dulu melakukan perannya juga. Dan kalau dikatakan nggak ada kerjaannya, coba deh, sebelum Gibran Raka Buming Raka, kalian pernah mempermasalahkan nggak Wapres ini kerjanya apa? Tapi kan di saat orang-orang seperti ini, jadinya mereka berpikir bahwasanya Mas Gibran ini nggak bekerja, terlihat nggak bekerja karena incapacity-nya, dia tidak sesuai dengan kapasitasnya. Padahal pada akhirnya juga ya ada beberapa pekerjaan yang beliau lakukan, termasuk salah satunya di saat Pak Prabowo keluar negeri untuk negosiasi tarif Trump misalkan, Mas Gibran ini kan berada di Indonesia dan untuk belusukan seperti bapaknya. Nah, menurut Mas Dede Darko seperti apa? Ya menurut saya mungkin Mas Gibran ini harus menarik orang-orang yang memang ahli di bidang komunikasi untuk membuat sebuah branding agar Mas Gibran ini memang tampak melakukan apa-apa. Jika dianggap tidak melakukan apa-apa, saya juga secara fair ya di sini nggak bisa ngomong karena saya kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh seorang wapres seharusnya. Nah, tapi jika ternyata itu yang dibutuhkan, maka ya berikan apa yang dibutuhkan. Saya kira Pak Prabowo harus mulai memberikan penugasan. Kayak itu, misalkan ditugaskan di Papua. Nah, kalau Mas Gibran ternyata memang mau untuk melakukan, ini adalah sebuah cara untuk meraih simpati dan yang memberikan approval rate dari orang-orang yang tadinya membencinya ini. Jadi kalau menurut saya, atau misalkan nggak usah Papua deh, di IKN, Mas Gibran nanti akan ditaruh di sana, sedangkan Pak Prabowo tetap di Jakarta dan melakukan tugas internasionalnya. Saya pikir ini fair enough. Dan ini bisa dilakukan. Tapi kalau kita melihat dari segi kemampuan ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Bukan nggak mungkin dong mereka harusnya sudah bisa melakukan di mana membuat tim untuk membuat citra Mas Gibran seperti itu. Apakah ada indikasi justru ini sengaja untuk tidak dibuat citra seolah-olah dia bekerja menurut Mas Dede Darko? Kemungkinan itu ada, karena ada juga sebuah teori yang mengatakan bahwa Gibran ini menjalani kalau orang Jawa bilang itu lelaku atau hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu. Semakin dihina, semakin orang-orang itu mesake, kasihan, dan terus kemudian mereka simpati dan menyukai. Yang saya kira di era seperti sekarang ini beda dengan era Pak Jokowi di awal-awal media sosial. Yang kita takutkan adalah budaya cancel itu memang ada. Maka saya sebenarnya kalau menganggap bahwa Gibran ini adalah samsak atau memang ditujukan sebagai target, saya pikir ini seharusnya sudah cukup di Pak Jokowi saja. Nah, Gibran ini sambil seperti itu, tetap dia ini harus dipoles. Apakah harus mengikuti, ya saya kira les bahasa Inggris secara intensif dengan seseorang yang native, dan sehingga nanti mungkin di suatu saat dipamerkan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang akan, ya nggak bisa bilang sefasih Mas Anies atau Pak Prabowo, tapi at least orang akan tahu bahwa oh, memang dia bisa berbahasa Inggris, itu lebih baik daripada bapaknya, seperti itu. Atau melakukan satu hal yang, ya apakah itu pencitraan atau tidak, tapi menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan. Maka saya pikir tim di belakangnya ini harus bekerja lebih solid lagi. Dan mereka ini harus bisa meng-create image Mas Gibran ini tadi, di saat sorotan ini sedang menuju kepada dirinya. Tapi kalau kita membicarakan juga sengaja dijadikan bemper, berarti menurut Mas Dede Darko sekarang jika memang pun Mas Gibran nggak ada, Pak Prabowo juga nggak bakal bisa menjalankan tugasnya dengan tenang seperti sekarang ini. Betul sekali, karena kita tahu maneuvering menjadi seorang presiden di era sosial media ini pasti akan sulit. Bahkan di hari ini saat berita menggempur keputusan Pak Prabowo untuk menerapkan 0% tarif atas masuknya barang-barang Amerika ke Indonesia, ini pun mulai mendapat tentangan dari influencer-influencer pemrotes seperti dari Lie, ya kan? Dan ya
saya yakin selama seminggu ke depan ini pasti akan jadi sebuah pembicaraan. Dan saya menduga adanya sebuah upaya untuk menutupi itu dengan Pak Jokowi kemarin itu melakukan curhat, mengatakan bahwa ada sebuah agenda besar dan sebagainya. Saya pikir ini mungkin adalah sebuah cara di era sosial media untuk menghantam sebuah isu. Tapi tetap hal yang utama itu juga yang ditutupi ini tetap harus dibenahi. Karena sejatinya menutupi atau mengalihkan perhatian itu bukanlah untuk selamanya. Itu hanya untuk mencuri waktu, untuk kita memperbaiki, membenahi. Sehingga suatu saat jika ini memang akan terbuka atau diserang, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau untuk kita bilang bemper kan sebenarnya Pak Jokowi aja udah cukup. Masa Mas Gibran juga harus berperan sebagai bemper lagi? Apalagi kan maksudnya Mas Gibran juga sekarang digaji dengan uang rakyat. Banyak rakyat yang menganggap bahwasanya Mas Gibran nggak ada kerjaan. Saya setuju itu. Dan toh juga akhirnya sekarang kan sudah kadung ya jadi presiden kan. Jadi saya kira Mas Gibran ini memang harus melakukan sebuah pembicaraan intensif bertiga antara Pak Prabowo dan juga ada bapaknya Pak Jokowi. Loh, kenapa seperti itu? Ya, saya berteori bahwa panggung belakang ya ini memang seperti itu yang terjadi. Mungkin kalau ditambahkan ya Opung Luhut dan yang lain, yang mana memang kita butuh untuk menunjukkan adanya sebuah upaya, memberikan sebuah porsi, sehingga Mas Gibran ini dianggap melakukan sebuah prestasi. Yang kalau kemarin dikatakan oleh Pak Jokowi ojo kemajon, saya mengira bahwa sekarang ini Mas Gibran harus sedikit lebih maju karena nikim pun kemunduran Pak. Nah, ini sudah terlalu mundur dan orang-orang itu menantikan. Dan tadi seperti saya katakan, spotlightnya sedang ke sana. Jadi kalau sekarang beliau ini membuat keajaiban, mungkin sama seperti saat dulu, kita ingat 2023, di akhir-akhir tahun, Gibran Raka Buming Raka yang ya Samsul awalnya, terus kemudian di saat dia ini melakukan debat, ternyata di luar dugaan, dia di luar ekspektasi. Toh sekarang kan sudah dihina, sehingga apapun yang dilakukan walaupun kecil, ini pasti akan jadi sebuah lompatan besar. Berarti menurut Mas Denny Darko, maksudnya kalau misalnya kita berbilang yang ingin lengserkan Gibran sama dengan ingin tumbang Pak Prabowo, berarti tanpa Mas Gibran menurut Mas Denny Darko, Pak Prabowo bisa kapan aja juga dilengserkan. Misalkan kalau Mas Gibran dilengserkan gitu. Karena saat Pak Prabowo tidak bersama Gibran, otomatis Pak Jokowi ini tidak bersamai Pak Prabowo lagi. Karena kan relasi kepentingannya ini jadi hilang seperti itu. Nah, saat Pak Jokowi tidak di tangan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo ini pasti akan punya PR yang lain untuk membenahi apapun yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang otomatis ini mau tidak mau harus dipaksa untuk selesai. Nah, ini akan jadi sebuah permasalahan yang lebih kompleks. Dan toh apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ini tidak semuanya juga jelek. Dan kita tahu bahwa Pak Luhut ini pun masih ada di belakang mereka berdua. Jadi saya kira ini adalah sebuah saat, masa yang tepat untuk memikirkan kira-kira perannya ini harus seperti apa. Karena saya yakin dengan kondisi seperti sekarang ini, sudah terlalu penuh meja makan dengan banyak piring dan ini semua harus dikonsumsi oleh Pak Prabowo. Saya harap ini semua akan menjadi sebuah masa di mana mungkin Mas Gibran harus diberikan peran yang lebih menantang lagi, harus ditunjukkan kemampuan dia. Yang sebenarnya jika ternyata memang apa yang dinilai masyarakat, segelintir masyarakat ini tidak sebenarnya, dan ini adalah saat yang tepat untuk unjuk gigi dan buktikan kalau mereka semua yang ingin memakzulkannya itu keliru. Apakah kalian sependapat? Atau kalian punya pendapat yang lain dan ingin menghujat saya? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Silakan berdiskusi dan terima kasih atas waktu dan paket datanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.